أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta sirah dan sejarah Islam, kembali lagi bersama Maryam Sirah Channel. Semoga kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengambil pelajaran dan hikmah dari setiap peristiwa. Pada video kali ini kita akan menyelami lautan hikmah dari kisah seorang sahabat yang dicintai Nabi, sahabat yang ayahnya pun dicintai Nabi, sahabat yang ditunjuk Nabi menjadi panglima di usia yang sangat belia. Dialah Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Sebelum kita lanjutkan videonya, silahkan untuk memencet tombol subscribe bagi penonton yang baru melihat video dari Maryam Sirah Channel, serta aktifkan terus lonceng notifikasinya agar terus mendapat update video terbaru dari Maryam Sirah Channel. Sahabat pecinta sirah dan sejarah Islam, Usamah bin Zaid lahir dari pasangan Zaid bin Harithah dan Ummu Aiman Barakah binti Sa'labah radhiyallahu anhuma. Ayahnya merupakan bekas budak dan anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dicintai Nabi. Beliaulah yang menemani Nabi ketika dakwah ke Taif, serta satu-satunya sahabat yang menjadi saksi ketika Nabi disakiti oleh penduduk Taif. Sedangkan ibunya adalah Ummu Aiman, orang yang pernah mengasuh Nabi ketika Nabi masih kecil. Usamah bin Zaid tumbuh dalam lingkungan Nabawi, sehingga mendapatkan asuhan yang bersih tanpa terkotori debu-debu kejahiliahan. Dialah yang sejak usia dini sudah menjadi muslim yang tangguh dan kuat, sehingga memiliki loyalitas yang kuat dalam dirinya. Kegigihannya untuk membela agama Allah sudah nampak dari kecil. Hal ini terlihat ketika Usamah berusaha untuk meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut berperang di medan Uhud. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya dikarenakan usia yang masih sangat belia. Usamah tidak berputus asa untuk ikut andil dalam membela Islam. Beliau kembali menawarkan diri kepada Rasulullah dengan harapan untuk diterima dan ikut berperang dalam perang Khandaq. Maka Nabi kasihan kepadanya yang terlihat sangat merindukan untuk bisa berjuang di jalan Allah. Akhirnya Nabi pun membolehkan Usamah menyandang pedang pada perang Khandaq. Tidak sampai di situ. Pada perang Mu'tah, di mana kaum muslimin yang hanya berjumlah 3.000 harus menghadapi pasukan Romawi yang berjumlah 200.000. Usamah ikut berperang bersama ayahnya Zaid bin Harithah yang ditunjuk sebagai komandan perang. Usamah melihat sendiri bagaimana sang ayah berjuang dengan sangat gigih hingga Allah menganugerahkan kepadanya syahid. Pada perang Hunain, Usamah menjadi salah satu di antara beberapa orang yang bertahan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melindungi Nabi ketika pasukan Islam terpecah karena serangan mendadak dari musuh. Usamah bersama sahabat lain seperti Abu Bakar, Umar, Ali, Al-Abbas, Abu Sufyan bin Harith, Al-Fadl bin Al-Abbas, dan Rabi'ah bin Al-Harith radhiyallahu anhum bertahan dan melindungi Nabi hingga akhirnya pasukan bisa bersatu kembali dan mendapatkan kemenangan.
Pada suatu hari, Usamah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga seumur hidupnya dari Rasulullah SAW. Beberapa tahun sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau mengutus Usamah sebagai pemimpin pasukan untuk memerangi sebagian kaum musyrikin yang mengganggu Islam dan kaum muslimin. Dan itu adalah kepemimpinan Usamah yang pertama dalam memimpin pasukan. Usamah telah berhasil menjalankan misinya dan meraih kemenangan. Beritanya pun langsung tiba lebih dahulu kepada Rasulullah SAW yang membuatnya senang dan gembira. Akan tetapi pada peperangan itu Usamah membunuh seorang musyrik yang mengucapkan La ilaha illallah. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Mengapa engkau membunuhnya?" Usamah menjawab, "Wahai Rasulullah, orang tersebut telah melukai kaum muslimin dan membunuh si fulan dan si fulan," sambil menyebutkan nama beberapa orang. "Aku pun menyerang orang tersebut, maka ketika ia melihat pedangku, ia mengucapkan La ilaha illallah." Rasulullah SAW berkata, "Apakah engkau membunuhnya?" Usamah menjawab, "Ya." Rasulullah SAW berkata, "Lalu bagaimana engkau bersikap dengan La ilaha illallah jika datang hari kiamat?" Usamah berkata, "Wahai Rasulullah, mintakanlah ampun untukku." Itulah pelajaran yang sangat berharga dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam satu riwayat, Usamah kemudian bersumpah untuk tidak mengulangi hal tersebut sampai sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW, Usamah diangkat kembali menjadi panglima perang. Kali ini beliau diutus oleh Rasulullah SAW untuk menuju suatu tempat yang dulu menjadi tempat syahidnya bapaknya di perang Mu'tah. Namun ketika masih di pertengahan jalan, ternyata berita wafatnya Rasulullah SAW sampai ke telinga Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Pada saat itu usia Usamah belum genap mencapai 20 tahun. Sehingga pada saat itu Usamah ketika mendengar berita bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat, beliau kemudian memutuskan untuk kembali ke kota Madinah karena berkabung meninggalnya wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW dimakamkan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menggantikan posisi Nabi sebagai amir. Maka Abu Bakar As-Siddiq tetap memberangkatkan pasukan Usamah tersebut, walaupun di tengah-tengah pasukan terdapat para senior-senior dari para sahabat. Hal ini tentunya karena prestasi dan kemampuan Usamah bin Zaid yang sudah diakui oleh baginda Rasulullah SAW. Demikianlah Usamah bin Zaid bin Harithah, pemuda yang mampu menorehkan namanya dengan tinta emas dalam Islam. Pemuda yang di usia yang masih sangat belia, belum genap 20 tahun, bahkan di beberapa riwayat masih berusia sekitar 17 tahun, sudah diangkat menjadi panglima oleh Rasulullah SAW, dan pada kepemimpinannya mendapatkan keberhasilan yang sangat luar biasa. Demikianlah Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Semoga kita bisa mengambil ibrah, pelajaran yang sangat luar biasa serta hikmah, sehingga kita pun bisa dan mampu mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan para sahabat dengan senantiasa untuk mengorbankan diri untuk Islam. Sekian Marjah Masirah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.